Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Orang Dalam. I'll be chasing colors. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang adanya kemungkinan untuk pembukaan aparatur sipil negara atau seleksi ya pada tahun 2023. Nah, melalui surat edaran yang sebenarnya sudah diedarkan beberapa waktu yang lalu. Oke, langsung saja kita ke kontennya. Ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini adalah surat dari, kita bisa cek sendiri ya teman-teman ya, di sini dari Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 5 Januari 2022. Nah, surat ini merupakan surat yang ditujukan kepada PPK Pusat dan PPK Pegawai Daerah maupun kabupaten kota. Nah, kita mesti tahu juga ya, PPK ini adalah pejabat pembina kepegawaian, di mana pejabat pembina kepegawaian ini adalah pejabat yang berwenang untuk mengangkat, memberhentikan, mengevaluasi dan lain sebagainya. Jadi perihalnya adalah untuk permintaan bahan penyusunan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023. Dari surat ini nanti teman-teman bisa cek sendiri ya, atau nanti kita cantumkan deh link untuk download suratnya sebagai acuan nih, apakah memang benar tahun 2023 itu akan ada pembukaan di aparatur sipil negara atau kita kenal dengan CPNS dan P3K. Nah, kita coba baca poin-poin lebih ringkasnya. Bahwa dalam rangka penyusunan kebutuhan pegawai ASN secara nasional serta tertib penyusunan kebutuhan tahun penganggaran berjalan dan sebagai bahan pertimbangan teknis kebutuhan ASN tahun 2003, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal berikut. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah landasan Undang-Undang Nomor 5 ya tentang ASN, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja. Nah, penyusunan kebutuhan, jumlah dan jenis jabatan dilakukan setiap 5 tahun yang dirinci per 1 tahun. Kemudian kita lanjut di pasal berikutnya tentang pasal 8 PP nomor 11 2017 tentang manajemen PNS. Disebutkan bahwa rincian kebutuhan pegawai negeri sipil setiap tahun disusun berdasar pertama hasil analisis jabatan dan analisis kerja, beban kerja, kemudian peta jabatan di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil setiap jenjang jabatan, kemudian memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai. Nah, kemudian di pasal berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 tentang manajemen PNS disebutkan bahwa hasil penyusunan kebutuhan PNS 5 tahunan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian ya, instansi pemerintah kepada Menteri dan Kepala BKN. Jadi diserahkan dari PPK ke Menteri dan BKN dengan melampirkan dokumen rencana strategis instansi pemerintah. Oke, ini adalah landasannya ya. Mengingat 3 poin ini adalah landasannya. Nah, kemudian kita lanjut ke poin intinya. Nah, jadi intinya pemerintah sehubungan dengan hal tersebut di atas, nah itu tadi 3 pasal ya di atas ya, untuk memudahkan penyusunan kebutuhan ASN secara nasional, dimohon saudara melakukan perhitungan ulang kebutuhan persatuan kerja atau unit organisasi dan dirinci jenis jabatan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi serta melakukan evaluasi kembali penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan tatanan normal baru dan menyiapkan bahwa penyusunan kebutuhan ASN sebagai. Nah, jadi betul ya teman-teman ya, bahwa ada kemungkinan ASN itu khususnya CPNS ya dibuka kembali di tahun 2023 sesuai dengan kebutuhan. Nah, merinci kembali dengan 2 aspek tadi ya teman-teman ya. 2 aspeknya, yang pertama adalah analisis jabatan, kemudian yang kedua adalah analisis beban kerja. Nah, jika memang setelah dilakukan analisis terdapat perhitungan kebutuhan, nah maka kemungkinan besar nih betul ya akan dibuka CPNS atau CASN lah ya, aparatur sipil negara. Ini kan nanti bisa 2, ada dari PNS atau P3K. Nah, kalau misalnya emang dibuka, kita boleh melakukan persiapan nih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di ASN, aparatur sipil negara, boleh mempersiapkan di jauh-jauh hari di tahun 2022, karena kemungkinan besar untuk tahun 2022 ini belum ada ya desas-desus untuk pembukaan CPNS, karena emang kayaknya cuma P3K aja, teman belum tahu juga nih waktunya kapan. Nah, di sini untuk CPNS kemungkinan besar nih di tahun 2023 diadakan kembali. Boleh teman-teman melakukan persiapan. Di sini udah tertera juga ya teman-teman
teman-teman ya, bahwa paling lambat itu kemarin masuk ke Kepala Badan Kepegawaian Negara itu tanggal 1 Maret kebutuhannya. Jadi udah dirincikan lah oleh pejabat pembina kepegawaian daerah maupun pusat itu dari tanggal 31 Desember dan paling lambat 1 Maret 2022. Berarti emang udah masuk nih draftnya. Nah, semoga aja memang masih ada kebutuhan, sehingga kalau misalnya emang nanti, ini kan masih awal nih ya, Maret ini baru April. Kalau misalnya emang April ini mungkin belum kelihatan nih. Jadi mungkin BKN belum membuat publikasi bahwa kebutuhan ASN akan kebutuhan tenaga ASN tahun depan itu belum terpublikasi lah. Nah, siapa tahu mungkin 2 atau 3 bulan lagi memang dipublikasi berdasarkan hasil dari tinjauan ulang analisis tadi. Memang dibutuhkan adanya ASN baru, aparatur sipil negara baru, sehingga nanti kemungkinan di dalam waktu tempo dekat ini akan diumumkan tahun 2023 CPNS akan dibuka. Nah, jadi untuk kita ini adalah kesempatan teman-teman untuk bersiap, sehingga jika udah waktunya dekat nanti nggak kaget lah untuk persiapan tes dan lain sebagainya. Oke, itu aja update yang dapat diberikan oleh admin orang dalam. Nanti untuk link downloadnya kita kasih di link deskripsi. Teman-teman pastikan udah subscribe, karena nanti kita akan update terus informasi tentang penerimaan CPNS tahun 2021 dan seterusnya. Semoga kontennya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Orang Dalam, bagi teman-teman yang lagi mencari fasilitas untuk belajar dan mengajar, ini ada rekomendasi dari channel Orang Dalam, yaitu Teachmin, di mana untuk Teachmin tersendiri adalah platform yang terintegrasi untuk beberapa fitur. Yang pertama, kelas interaktif 2 arah untuk recording kelas dan memantau kehadiran siswa, serta banyak lainnya fitur-fitur premium yang dapat kalian rasakan secara gratis dan dapat langsung kalian download di App Store, Play Store secara gratis. Ini dia. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin. Aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis!